Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman ya. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun juga ya. Oke, pagi ini kita akan membahas mengenai pertemuan kedua yaitu mengenai manajemen dan juga lingkungannya. Lingkungan itu adalah termasuk lingkungan internal perusahaan dan juga lingkungan eksternal perusahaan. Oke, kita lihat masing-masing. Jadi kalau di perusahaan itu jadi tingkatan manajer dan tanggung jawab itu jadi manajer itu dapat dibagi menjadi 3 golongan utama. Yang pertama adalah first line manager atau manajer lini pertama. Jadi ini tingkatan yang paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan menguasai tenaga-tenaga operasional. Kemudian yang kedua, middle level manager atau manajer tingkat menengah. Manajer menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya dan juga terkadang para karyawan operasional gitu loh. Lalu yang ketiga, manajer puncak. Jadi ini top level manager itu bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Gitu kan ya. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini, aku bisa coba skip aja nih. Kalau untuk yang organisasi sebagai sebuah sistem ini seperti ini. Jadi how an organization works. Jadi di paling atas itu ada top level manager, jadi ada dewan direksi, kemudian juga ada presidir gitu kan ya. Kemudian juga di middle level manager tuh ya ada misalnya kepala bagian, kepala divisi, kepala seksi gitu kan ya. Kemudian first line manager tuh ada supervisor, misalnya ada junior supervisor, senior supervisor, atau juga mungkin mandor. Nah kemudian yang non manager itu adalah para operator, misalnya para operator yang ada di lapangan atau mungkin ya para staff kan? Atau junior staff yang baru masuk mungkin yang baru saja lulus, atau mungkin para karyawan karyawan part time gitu ya, maksudnya yang kerjanya itu berdasarkan kerja harian gitu, itu masuk di sini gitu loh. Nah kemudian kalau kita lihat di sini cakupan kegiatan para manajer, jadi ada board of directors, jadi mengelola organisasi secara keseluruhan gitu ya. Nah kemudian juga ada lagi presiden organisasi, itu adalah mengelola para manajer agar terdapat kesatuan gerak dan tindakan untuk dapat merealisasikan tujuan gitu loh. Gitu. Nah kemudian juga adalah departemen atau kepala divisi, jadi mengelola bawahan yang meliputi spesialisasi kerjanya masing-masing. Kemudian juga ada lagi first level manager, itu cakupan kegiatannya dalam usahanya pekerjaan itu sesuai dengan tujuan organisasi. Nah kemudian kita lihat peran-peran dari para manajer ini gitu loh. Jadi Siswanto ini dalam buku itu menjelaskan bahwa pertama itu peran pribadi manajer. Jadi the manager's interpersonal roles sebagai tokoh atau sebagai figur utama atau central figure, kemudian juga sebagai seorang leader, kemudian juga sebagai seorang penghubung atau liaison gitu loh. Oke, kita lihat masing-masing itu seperti apa gitu loh. Oke, sebagai peran pribadi antar manajer sebagai seorang tokoh sentral atau tokoh utama. Jadi manajer tuh seringkali harus berperan sebagai tokoh yang melakukan tugas-tugas seremonial. Ya misalnya seperti penandatanganan kerjasama gitu kan, misalnya kerjasama antara perusahaan dengan pihak ketiga gitu, atau mungkin ya misalnya kalau ya ada masalah untuk berhadapan dengan media, dan terkadang manajer ini yang muncul gitu loh. Lalu yang kedua, sebagai seorang leader itu manajer harus melakukan aktivitas seperti mulai dari merekrut pegawai gitu kan ya, kemudian memberikan pelatihan gitu ya, kemudian juga memberikan motivasi, mengembangkan kemampuan yang ada di anggota timnya seperti apa ya, kemudian juga bagaimana dia bisa men-trigger para karyawan supaya mereka bisa menjadi seorang yang self starter gitu. Jadi nggak harus dicambuk, kemudian juga nggak harus diberikan punishment, walaupun memang ada yang namanya rewards and punishment, tetapi
sebisa mungkin kan manajer tuh harus bisa meminimize punishment gitu loh, gitu kan. Lalu yang ketiga, sebagai seorang liaison itu yang berhubungan dengan orang-orang yang bukan bawahan ataupun atasannya, misalnya dengan rekan-rekan dalam organisasi, atau dengan misalnya dengan pihak konsumen, dengan pihak investor gitu ya, mungkin kalau perusahaannya ada perusahaan TBK, kemudian juga dengan para supplier dan juga pihak-pihak yang ada di luar organisasi gitu ya. Oke, kalau bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan nanti bisa pertanyakan itu di grup, di WhatsApp grup gitu ya, atau mungkin lewat chat di e-learning juga boleh gitu. Oke, lalu yang kedua, ini adalah peran informational manager. Jadi the manager's informational roles itu sebagai pemantau, kemudian juga sebagai penyebar, dan juga sebagai jubir, juru bicara gitu. Oke, kita lihat. Sebagai pemantau, jadi manajer itu secara kontinu mencari informasi yang dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Jadi dia, para manajer harus bisa melakukan observasi gitu, observasi di lapangan, terutama misalnya seperti marketing manager itu harus sering berada di lapangan gitu, harus sering bertemu dengan konsumen, atau paling nggak harus sering bertemu, misalnya melihat survei ke lapangan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh para kompetitornya gitu secara langsung. Walaupun memang terkadang tugas ini juga bisa didelegasikan kepada timnya, tetapi tetap ada baiknya juga kalau manajer ini bisa melakukan pengawasan tetap dengan cara apa? Dengan cara terjun langsung ke lapangan gitu loh, untuk mengetahui secara detail dan juga secara langsung live mengenai misal apa yang dilakukan oleh para kompetitor, untuk bisa melihat apa yang dilakukan oleh para bawahannya misalnya dalam melaksanakan tugas-tugas promosinya gitu loh. Lalu yang kedua, sebagai penyebar, manajer menyalurkan kepada para bawahannya itu informasi yang penting, karena tanpa informasi tersebut, jadi soalnya gini, jadi tanpa ada informasi ya para bawahannya ini tidak mengerti apa yang harus dilakukan gitu loh. Sebagai jubir atau juru bicara, manajer menyampaikan informasi yang dikumpulkan kepada individu di luar unitnya, bahkan mungkin perlu juga pada pihak-pihak yang ada di luar organisasi, tetapi tidak semua informasi ini disampaikan ke pihak luar, tentunya harus dipilah-pilah terlebih dahulu gitu kan ya. Nggak mungkin aja misalkan seorang marketing manager menginformasikan misalnya kepada pihak ketiga di luar sana mengenai misalnya revenue yang didapat misalnya selama 3 bulan terakhir. Itu it's not possible gitu loh. Tapi mungkin bisa jadi adalah dia berkomunikasi dengan pihak ketiga, misalnya terkait misalnya dengan rencana-rencana ke depannya, walaupun memang tidak secara spesifik dijelaskan gitu. Lalu bisa juga adalah masalah terkait terkait misalnya misalnya mengenai beberapa hal-hal mungkin yang sifatnya krusial, apalagi misalnya menghadapi para demonstran misalnya yang menuntut kenaikan gaji misalnya kan, itu juga sifatnya yang cukup kritikal gitu loh, dan itu juga harus dilakukan oleh manajer gitu kan. Oke. Lalu yang ketiga adalah peran pengambil keputusan manajer. Jadi the manager's decisional roles gitu. Jadi baik dia sebagai seorang wirausaha, sebagai peredagang gangguan, pengalokasian sumber daya, dan juga sebagai seorang negotiator gitu loh. Ya kan? Sebagai seorang wirausaha manager harus mampu membuat perubahan. Jadi dia terkait misalnya dengan kondisi di luar, kondisi pasar yang semakin berubah, terkait juga dengan salah melemahnya daya beli masyarakat, dan itu yang harus bisa disikapi oleh manajer gitu loh. Kemudian juga sebagai peredagang gangguan, manajer ini bertindak terhadap kondisi yang berada di luar kendalinya. Ini tadi misalnya balik lagi kepada misalnya bagaimana dia bisa menghadapi masalah para demonstran yang menuntut kenaikan gaji, atau mungkin berhadapan dengan dengan konsumen atau customer yang merasa sangat tidak puas dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan gitu kan.
dan saya kan salah si konsumen itu sudah berkoar ke sana ke sini, dan akhirnya misalnya bisa jadi mungkin jadi viral gitu kan. Nah itu yang perlu di adanya action yang harus dilakukan oleh manajer ya, pasti terkait juga dengan manajer, dengan ya yang sudah dikoordinasikan dengan pihak atasan, mungkin dengan senior manager atau mungkin juga dengan presidir gitu loh. Lalu yang ketiga, sebagai pengalokasi sumber daya, manajer ini bertanggung jawab dalam menentukan bagaimana dan kepada siapa sumber daya yang dimiliki organisasi dan waktu yang dimiliki sendiri akan digunakan. Jadi gini, jadi misalkan kapan sih seorang manajer, misalnya manajer SDM, dia punya dia tuh bisa menentukan bagaimana step-step atau cara-cara untuk bisa mengembangkan karyawan atau untuk mengembangkan kemampuan dari karyawan yang ada di beberapa divisi gitu loh. Pasti ini akan dikoordinasikan dengan manajer di masing-masing divisi tersebut gitu kan. Gitu. Soal bagaimana adanya kebutuhan untuk misalnya kebutuhan untuk supaya misalnya tim marketing ini bisa mengetahui bagaimana tahap apa untuk melakukan survei pasar gitu kan. Jadi nah ini bisa dibantu oleh pihak HR atau pihak departemen SDM atau divisi SDM untuk memberikan trainingnya, tentunya dengan menggandeng misalnya pihak ketiga. Misalnya juga atau mungkin juga bagaimana adanya kebutuhan supaya para karyawan di perusahaan ini bisa memiliki jiwa entrepreneurship, jadi jiwa wirausaha, walaupun misalnya ya tetap karyawan yang berstatus sebagai orang gaji, yang tetap dia harus memiliki jiwa entrepreneur, dan itu yang harus bisa digali bagaimana supaya karyawan ini bisa mempunyai kemampuan entrepreneurship gitu loh. Ya tentunya ya pasti dengan bantuan pihak ketiga, misalnya dengan konsultan atau mungkin dengan motivator gitu loh. Lalu yang keempat, perunding. Misalnya manajer melakukan perundingan dengan pihak lain di luar organisasi, misalnya perundingan dengan supplier gitu ya, untuk bisa menegosiasikan harga, walaupun terkadang juga hal ini bisa didelegasikan kepada timnya gitu kan, bagaimana supaya bisa mendapatkan misalnya bahan baku atau bahan mentah ini dengan waktu yang cepat dan juga bisa mendapatkan biaya yang terjangkau gitu loh. Kemudian sebagai seorang negosiator juga ya manajer ini harus bisa berkomunikasi dengan pihak serikat pekerja gitu kan. Ya memang tidak harus berkomunikasi dengan semua anggota serikat pekerja, tapi mungkin ada baiknya kalau misalnya dia bisa berkomunikasi dengan wakil dari serikat pekerja gitu loh. Tapi tetap ya si manajer ini harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan pihak serikat pekerja. Jadi baik dari para pimpinan SP-nya ini maupun juga para anggota SP-nya gitu loh. Oke, kita lanjut. Oke, sebenarnya ada yang mau coba jelaskan seperti ini sebentar. Ini saya ambil dari sebentar. Ini saya ambil dari beberapa bahan gitu loh. Ini terkait dengan struktur organisasi. Jadi ada 4 tipe struktur organisasi di perusahaan. Yang pertama itu adalah functional structure. Ini berbasiskan kepada organisasi yang dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tugas tertentu, ataupun peran tertentu gitu ya. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah perusahaan yang membagi kelompok-kelompoknya itu misalnya menjadi misalnya sebagai IT division, kemudian juga ada kelompok lain misalnya marketing, ataupun juga kelompok divisi misalnya seperti finance atau mungkin purchasing gitu loh, operations gitu loh. Nah masing-masing divisi ini, masing-masing departemen ini memiliki seorang manajer atau mungkin juga bisa dibilang direktur yang memberikan report kepada level yang lebih tinggi. Misalnya kalau di gambar ini ada CEO, Chief of
executive officer gitu loh. Jadi misalnya gini, kalau seorang marketing director ya dia fokusnya hanya kepada marketing gitu kan, marketing misalnya kepada marketing strategi, kemudian sales atau revenue, kemudian juga services gitu loh. Nah kemudian misalkan kalau di divisi yang lain, misalnya finance, misalnya berhubungan dengan misalnya dengan account receivable, kemudian berhubungan misalnya dengan apalagi misalnya dengan payroll gitu kan, itu bagian daripada finance gitu loh. Nah kemudian CEO atau orang yang di atas ini dia bertanggung jawab terhadap secara keseluruhan, baik itu di marketing, finance atau IT divisions gitu loh. Lalu yang kedua ini secara divisi, tapi ini divisi ini berdasarkan dari struktur geografi. Jadi kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri ini digambar, jadi misalnya ada North American Division, jadi misalnya adalah benua Amerika bagian utara gitu kan. Jadi ada North American Division misalnya seperti Amerika Serikat, Kanada gitu loh, itu merupakan bagian dari North American Division. Kemudian ada lagi EMEA, so European Middle East and Africa gitu loh. Jadi ini kan ada Eropa, benua Eropa, kemudian juga Middle East itu Timur Tengah, dan juga Afrika. Itu dijadikan ke dalam satu divisi tersendiri gitu ya. Kemudian juga ada lagi Asia Pacific Division, jadi misalnya benua Asia dan juga sampai negara-negara di Pasifik. Jadi benua Asia termasuk ya, di situ ada Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara gitu kan, termasuk ada Cina, India, Pakistan gitu loh. Negara-negara Asia termasuk juga Indonesia gitu loh, dan juga Australia, karena Asia Pasifik di Australia termasuk gitu loh. Nah ini perusahaan yang lebih jadi perusahaan yang besar itu yang beroperasi yang di beberapa tempat, itu beberapa yang hampir beroperasi di seluruh dunia, ini menggunakan struktur divisi seperti ini gitu loh. Dengan struktur seperti ini memungkinkan lebih besarnya otonomi pada masing-masing divisi ini gitu loh. Sorry. Sebagai contoh misalnya seperti General Electric atau GE gitu ya. GE itu memiliki beberapa divisi-divisi, termasuk dalamnya ada aviation, transportation, kemudian digital, kemudian renewable energy gitu loh. Nah dengan adanya struktur seperti ini, jadi masing-masing divisi itu beroperasi ya as if seolah-olah sebagai perusahaan tersendiri gitu loh, dimana mereka tuh bisa mengontrol sumber daya mereka, dan juga berapa banyak uang yang akan digunakan untuk atau uang yang akan diinvestasikan pada proyek tertentu, ataupun juga aspek-aspek lain yang dari sebuah divisi gitu loh. Nah ini kalau ini yang dibagi berdasarkan market based structure, misalnya ada government division, ada residential division, kemudian commercial division gitu loh. Lalu yang ketiga, matrix. Jadi sini matrix seperti ini, jadi ada di bawah CEO ada marketing, sales, services, kemudian di sampingnya misalnya ada electronics division, home appliance division gitu ya. Nah dalam struktur matrix seperti ini, jadi karyawan itu bisa jadi itu memberikan report kepada lebih dari satu atasan gitu, tergantung dari project yang ditangani, atau tergantung dari situasi yang dihadapi sama dia gitu loh. Ya sebagai contoh misalnya dalam kondisi normal, jadi seorang engineer yang pada perusahaan yang besar, perusahaan engineering yang besar ini, ya dia bekerja hanya untuk satu bos, jadi dia memberikan report kepada satu bos. Tetapi dengan adanya project yang baru, bisa jadi mungkin dia akan memberikan report kepada lebih dari satu bos, mungkin bisa jadi dua, tapi itu untuk certain time gitu loh. Jadi kan hanya untuk jangka waktu tertentu. Jadi ini struktur matrix seperti ini sebenarnya sangat menantang, karena itu karena itu terjadinya misalnya jadi karyawan itu harus memberikan report kepada beberapa atasan gitu loh, ya kan, misalnya kepada si A, kemudian juga kepada si B gitu kan, ya harus koordinasi dengan keduanya, mungkin juga bahkan lebih ada si C juga gitu loh.
Maka di sini perlunya para karyawan itu untuk mengetahui apa saja yang menjadi peran mereka, kemudian juga tanggung jawabnya, dan juga prioritas kerjanya seperti apa gitu loh. Jadi keuntungan dari struktur seperti ini, struktur matriks ini adalah para karyawan itu dapat berbagi pengetahuan, berbagi ilmu dengan divisi-divisi yang lain gitu loh. Dan juga pastinya akan komunikasinya akan lebih baik dengan divisi yang lain, dan juga bisa saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Nah, karena si karyawannya dia harus bekerja dengan lintas fungsi ya, lintas divisi. Ini para karyawan ini bisa memiliki bisa menambah ilmu pengetahuan, menambah knowledge gitu loh. Gitu. Tapi itu juga ada kelemahannya, ada kekurangannya gitu loh. Jadi kalau misalnya seorang karyawan memberikan report kepada beberapa atasan, itu ada indikasi atau ada kemungkinan terjadinya konflik antara manajer gitu loh. Ya, mengenai sebenarnya siapa sih yang harus in charge, atau siapa sih yang harus diberikan report gitu loh. Dan siapa sih di antara misalnya ada 2 atau 3 bos, siapa sih yang harus diprioritaskan gitu loh. Nah, jadi ya kalau misalkan tidak ada kejelasan mengenai prioritas seperti apa, maksudnya prioritas kerja dari masing-masing karyawan, ya masing karyawan akan menjadi merasa bingung gitu loh. Sebenarnya gue ngasih reportnya kepada siapa, fungsi gue sebagai apa gitu loh. Jadi yang perlu diperhatikan di sini gitu loh. Lalu yang keempat, flatarchy. Jadi ini kalau kita lihat di sini, jadi ini intinya adalah di sini hierarkinya tuh flat gitu loh. Bisa jadi mungkin untuk tim untuk ada satu project tertentu, dia hanya berisi 3 orang, misalnya si A, si B, dan C gitu kan ya. Tapi untuk project yang lain isinya mungkin sama, si A, B, C plus dengan misalnya D, E, F gitu loh. Nah, ini juga sudah ini juga yang sudah diterapkan di beberapa perusahaan-perusahaan digital atau perusahaan-perusahaan startup gitu loh. Gitu. Jadi mereka menerapkan hierarki yang sifatnya flat gitu loh. Oke, kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan gitu ya. Oke. Sekarang kita akan ngebahas kita akan ngebahas mengenai manajemen yang tadi. Oke, kepada slide yang pertama tadi. Oke, sebentar. Kalau di sini ada yang mau ditanyakan silakan ya, langsung aja coba chat saya di WhatsApp group atau di e-learning gitu ya. Oke, kita kembali ke slide sini ya, kepada slide untuk yang pertemuan kedua. Ya, dengan melihat tadi seperti tadi ya, beberapa jenis hierarki di perusahaan, mulai dari yang di matrix, flat, kemudian juga yang fungsional. Maka sebenarnya manajer itu harus memiliki beberapa keterampilan gitu ya. Nah, di sini di Handoko menjelaskan ada 4 keterampilan. Pertama adalah keterampilan conceptual skills, kemudian human skills, administrative skills, and technical skills gitu. Oke, kita lihat satu persatu. Keterampilan konseptual. Jadi ini adalah sebuah kemampuan mental dari seorang manajer untuk bisa mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan tim dengan kegiatan organisasi gitu loh. Karena si manajer ini kan memimpin sebuah tim yang which is satu tim itu mungkin bisa terdiri dari 4 supervisor gitu ya. Kemudian di bawah supervisor ada lagi misalnya junior supervisor, kemudian juga ada lagi baru staff gitu. Sudah ada staff, kemudian juga ada part-time employees gitu, ada karyawan part-timer. Dan itu semuanya dia harus bisa melakukan koordinasi dan juga mengkoordinasikan mereka,
dan juga mengintegrasikan seluruh kepentingan ini supaya selaras dengan kegiatan organisasi gitu loh. Gitu. Oke, yang kemudian yang kedua, keterampilan kemanusiaan gitu loh. Human skills, kemampuan untuk bekerja dengan memahami, memotivasi para karyawan itu dengan lebih baik sebagai individu ataupun kelompok. Jadi si manajer itu juga harus memiliki human skills yang baik. Jadi bagaimana dia bisa memahami karyawannya, bisa memahami para anggota timnya. Kemudian juga dia harus bisa berkomunikasi dengan baik sehingga para karyawan itu bisa termotivasi gitu kan, baik secara individu ataupun grup atau kelompok gitu loh. Ya kan, kalau kita bicara dengan dengan karyawan secara one on one personal itu kan berbeda kalau misalkan kita berbicara dengan seluruh anggota tim gitu loh. Makanya pendekatannya harus berbeda. Misalnya kalau kita seorang manajer punya 3 senior supervisor, berarti ada 3 cara berkomunikasi yang berbeda, nggak mungkin dianggap sama gitu loh. Walaupun misalnya dalam pertemuan meeting kelompok gitu ya tetap misalnya ya komunikasinya ya kepada tiga-tiganya komunikasi seperti biasa, tetapi pendekatannya harus berbeda, personal approach-nya harus berbeda antara A, B, dan C gitu loh. Oke, next. Keterampilan administratif ini yang ketiga. Jadi seluruh keterampilan yang berkaitan dengan tadi, balik lagi kepada yang pertemuan pertama kemarin, planning gitu ya. Bagaimana dia bisa merencanakan sebuah project misalnya di awal tahun 2020, kemudian organizing ya, kemudian juga bagaimana dia bisa mengorganize gitu kan, rencana yang di awal ini misalnya ke dalam bulanan atau mungkin ke dalam quarter gitu loh, quarterly planning gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah juga penyusunan kepegawaian. Jadi mengenai staffing, siapa yang duduk di sini, siapa yang akan menduduki posisi misalnya project manager, siapa yang akan menduduki posisi misalnya asisten to project manager, kemudian siapa yang akan menduduki anggota-anggota tim itu harus disusun oleh harus si manajer harus memiliki kemampuan untuk menyusun seperti ini gitu loh. Kemudian juga pastinya ya pengawasan, apalagi misalnya kayak kondisi seperti COVID-19 pandemik seperti ini, kira-kira ya kita harus melakukan pengawasan yang menurut supaya ya kita bisa mengetahui kondisi yang ada di lapangan terakhir gitu loh. Kemudian keterampilan teknis, ini technical skills, jadi kemampuan untuk menggunakan tools, peralatan-peralatan, kemudian juga bagaimana dia menerapkan prosedur ataupun juga misalnya teknik-teknik dalam suatu bidang tertentu, misalnya bagaimana dia bisa menguasai accounting, kemudian juga bagaimana dia bisa menguasai marketing strategi, kemudian juga bagaimana dia menguasai mesin-mesin pabriknya gitu ya, maupun juga sebagainya sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Ya saya katakan kalau memang dia seorang marketing manager ya pasti dia harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk marketing strategi gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar kemampuan tapi juga mungkin instingnya gitu loh, instingnya yang bermain karena sudah cukup punya pengalaman yang banyak dalam bidang marketing. Dia bisa memprediksi kira-kira kalau kondisi seperti ini nanti bakal yang terjadi seperti apa gitu loh. Paling nggak dia punya forecast, punya bagaimana dia bisa mengira-ngira, memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi ini bukan bicara mengenai menjadi orang yang punya kemampuan sixth sense, tapi dia dengan instingnya dia bisa mengira-ngira, bisa memprediksi kalau kondisi seperti ini berarti kemungkinan kita akan kita pasti nanti daya belinya akan turun gitu loh, turunnya mungkin sekitar sekian gitu loh. Nanti memang itu dibutuhkan pengalaman yang panjang gitu ya, nggak hanya sekedar 2 tahun, kita mungkin 10 tahun 15 tahun gitu loh. Dan akhirnya dia bisa memprediksi kira-kira kalau seperti ini nantinya akan terjadi resesi atau mungkin daya belinya akan menurun drastis gitu loh. Oke, next. Oke, kita bicara sekarang untuk organizational environment gitu loh.
Kalau kita bicara sebuah organisasi, itu pasti semuanya akan berinteraksi dengan lingkungan di luarnya gitu loh. Ya lingkungan di mana organisasi ini berada gitu loh. Organisasi yang bisa survive bahkan juga bisa berkembang adalah organisasi yang bisa menyesuaikan diri. Jadi kita bicara mengenai adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Sebaliknya, organisasi akan mengalami kehancuran apabila tidak bisa memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan sekitarnya, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi ya, yang akan bisa merubah perilaku konsumen itu dengan cepat gitu loh. Sebagai contoh apa, misalkan kalau mungkin kalian pernah dengar yang namanya dulu BlackBerry, perusahaan handphone BlackBerry sekarang kemana gitu kan. Kemudian juga mungkin kalau sekarang Nokia sudah bangkit lagi, tapi kalau dulu Nokia itu dengan sistem operasinya Symbian itu yang tidak mau berubah, ya akhirnya ya dia termakan oleh misalnya oleh operating system Android dan juga iOS gitu loh. Android ya untuk semua jenis handphone yang ya kan, baik itu Samsung gitu kan, terutama Samsung, ya akhirnya ya Nokia kalah gitu loh, gitu kan, karena Android ini kan bisa dipakai di beragam merek handphone gitu kan. Nah, seperti itu gitu Nokia. Kemudian juga apalagi tadi BlackBerry gitu kan ya, seperti itu. Jadi karena organisasi ini tidak bisa beradaptasi, akhirnya apa yang terjadi, hancur gitu kan, karena ya berarti kita yang berada di puncak, tetap level manajemen harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan di sekitarnya gitu loh. Ya misalnya dengan kondisi seperti sekarang ini COVID-19 pandemic, kira-kira apa sih perubahan-perubahan apa sih yang sedang terjadi? Kemudian juga seberapa besar sih daya beli masyarakat yang menurun gitu loh. Seberapa besar sih perubahan perilaku konsumen yang berubah gitu kan? Bagaimana kebiasaan mereka misalnya untuk berbelanja? Perubahannya di mana dari sebelum COVID-19 pandemic ini terjadi gitu loh. Pasti akan ada perubahan. Itu yang harus bisa disiasati oleh organisasi gitu loh. Apalagi kalau ini kondisinya organisasi yang sifatnya profit oriented, jadi mencari keuntungan gitu loh, ya kan. Oke, kita lanjut. Masih tetap bicara mengenai lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan. Jadi sebagai kayak driver yang mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap performance dari organisasi. Nah, ini kalau menurut Robinson Coulter itu lingkungan ini merujuk kepada lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial itu mempengaruhi performance company, perusahaan, performance si organisasi gitu loh. Ya pasti ini akan bicara ya mengenai revenue di sini kan. Ya misalnya kita lihat sini, misalnya lembaga-lembaganya ini siapa saja sih gitu ya, siapa saja sih yang kira-kira itu mempengaruhi gitu loh. Oke, di lingkungan eksternal perusahaan itu merupakan kekuatan yang berada di luar kemampuan atau di luar kendalinya si company, ya kan. Dimana hal ini ya lingkungan eksternal ini akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi, performance perusahaan, dan which is juga akan mempengaruhi kondisinya para anggota tim manajemen gitu loh. Oke, kita lihat lingkungan ini meliputi pertama itu adalah supplier, pemasok. Jadi pemasok ini yang memberikan bahan-bahan baku ataupun bahan-bahan mentah kepada perusahaan untuk bisa kita olah dan kita jual kepada konsumen gitu. Customer, ya kan. Apalagi sekarang ini customer itu ya kalau komunikasi kita dengan customer itu kan, kalau dulu kan sifatnya one on one gitu ya. Kalau sekarang adalah ya one to many, bahkan diantara customer pun juga bisa saling berkomunikasi gitu loh. Itu yang dimungkinkan oleh dengan adanya teknologi. Paling gampang adalah misalkan di sosial media gitu loh.
misalkan ada berita mengenai hal-hal yang kurang mengenakan bagi perusahaan, itu bisa dengan cepatnya viral gitu kan, dengan melalui sosial media atau mungkin dengan adanya grup-grup chatting misalnya seperti WhatsApp gitu, atau WhatsApp grup yang which is kalau ya kita tinggal gas semudah itu untuk men-forward sebuah berita gitu loh, ya kan. Itu semuanya adalah di luar dari kendalinya company, kendalinya perusahaan, ya kan. Misalnya bisa dibilang oh ini produknya hambar, oh ini misalnya saya tadi kalau pas saat dibawa pulang, misalnya saya bawa produknya tapi kok nggak dikasih sambal atau sambalnya kurang, itu bisa itu bisa jadi ya sumber-sumber ya pembicaraan sifatnya negatif bagi perusahaan, dan itu perusahaan itu tidak bisa mengontrol gitu. Misalnya perusahaan tidak bisa mengatakan kamu tuh menjelek-jelekan saya, kamu kasarkan tutut, kamu nggak, tidak semudah itu gitu. Lalu yang ketiga itu adalah lembaga keuangan, ya baik itu yang bank maupun jika non bank gitu loh. Ya salah terkait dengan sumber daya finansial, misalnya yang dibutuhkan, misalnya pinjaman dalam jangka waktu tertentu, misalnya pinjaman jangka pendek yang untuk bisa untuk sekedar supaya perusahaan ini bisa berlangsung dan juga bertahan, survive, dan juga bisa berkembang. Itu yang tergantung dari pihak ketiga, misalnya lembaga keuangan ini. Lalu yang keempat itu adalah competitors, pesaing. Apakah kita bisa mengatur kompetitor? Enggak, ya kan. Kompetitor adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang kurang lebih sama. Misalkan kalau saya misalnya yang bergerak di bidang makanan, misalnya ayam goreng, berarti saya punya kompetitor adalah restoran-restoran lain yang juga menjual ayam goreng atau ayam olahan. Itu saya anggap sebagai kompetitor gitu loh. Atau bisa jadi dalam misalkan gini, kita bisa melihat misalnya kalau harga ayam goreng saya misalnya satu porsi itu udah 30.000 gitu lah, itu sudah lengkap, bisa dapat nasi, dan nasi juga bisa memilih entah nasi uduk atau nasi biasa, kemudian dengan potongan ayam goreng atau ayam bakaran gede, kemudian dikasih sambal, dikasih tahu tempe, yang itu sudah sama satu paket harga 30.000. Bisa jadi pesaing saya bukan ayam goreng, bukan restoran ayam goreng, tetapi tempat restoran lain yang menjual harga yang kurang lebih sama, plus minus gitu loh. Sehingga tadinya misalnya si customer itu mau datang ke tempat saya untuk beli ayam goreng, tapi mungkin karena dia melihat ada pilihan lain, ya kan, yang misalnya dia milih burger, katakanlah salah burger ya, burger gede, burger apapun namanya, burger kenyang, dengan menawarkan harga yang kurang lebih sama, misalnya katakanlah 30.000 aja dia dapat burger yang gede, misalnya dengan gratis soft drink, atau misalnya dengan tambahan berapa ribu rupiah dia mendapatkan soft drink, ya bisa itu merupakan potensi gitu, itu potensi sebagai pesaing kita gitu. Lalu yang kelima itu adalah pemerintah, government, ya pemerintah dengan segala peraturannya gitu ya, itu juga merupakan lingkungan eksternal yang tidak bisa kita kontrol gitu loh, ya kan. Misalnya tiba-tiba misalnya kayak seperti tanggal 14 September kemarin, Pemprov DKI Jakarta langsung menarik rem darurat gitu kan, atau emergency brake, yang which is dimana PSBB yang secara ketat diberlakukan kembali gitu loh. Jadi semua karyawan harus bekerja di rumah, balik ke rumah lagi untuk bekerja di rumah. Kemudian apa lagi, restoran itu tidak boleh menerima tamu untuk makan di tempat, khusus hanya untuk terima pesanan dibawa pulang, atau mungkin ya pesanan lewat ojek online ya, baik itu Grab ataupun Gojek. Dan juga misalnya pesanan lewat pesan antar gitu. Jadi misalnya si konsumen dia pengen beli misalnya beli dari restoran misalnya ayam goreng gitu ya 3 porsi, ya dia bisa pesan lewat Gojek, ya kan, atau mungkin dia telepon ke restoran, kemudian nanti minta tolong untuk dianterin, yang mungkin butuh waktu lebih lama ya, misalnya karena tenaga yang terbatas, ya kan, cuma satu orang misalnya untuk antar ke beberapa tempat ya. Atau mungkin juga misalnya minta tolong atau mungkin pesan lewat aplikasi gitu kan, gitu. Atau kalau mau ada usaha dikit, effort dikit ya, walaupun kita diminta untuk tidak keluar rumah, kalaupun
kalaupun keluar rumah untuk hal-hal yang sifatnya urgent, berarti berarti kita kita bisa datang ke restoran untuk pesan bawa pulang gitu loh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan kalian bisa cantumkan pertanyaan itu pada WhatsApp group atau mungkin di e-learning ya, di chatnya. Oke, kita lanjut ya untuk yang lingkungan umum perusahaan. Lingkungan umum perusahaan merupakan lingkungan yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi. Dan hampir semua organisasi dipengaruhi oleh lingkungan tersebut gitu loh. Oke, komponen dari lingkungan umum itu meliputi misalnya demografi, ekonomi gitu kan ya, alam, teknologi, dan politik gitu loh. Oke, kita lihat untuk masing-masing lingkungan. Oke, di sini tadi, nah di sini dia. Kita lihat sini ada lingkungan. Kalau menurut dari bukunya Essentials of Strategic Management and second edition yang ditulis oleh David Hunger dan Thomas L. Llewellyn. Jadi societal environment itu ada 4. Jadi sociocultural forces, economic forces, political legal forces, dan technological forces gitu loh. Nah kemudian untuk yang task environment itu yang lingkungan industri itu ada supplier gitu. Kemudian juga ya ada employees atau labor unions. Jadi ada supplier, ada employee, ini misalnya karyawan, dan juga serikat pekerja. Kemudian juga di sini pasti ada kompetitor, kemudian juga asosiasi perdagangan, trade associations gitulah, communities ya kan, misalnya komunitas yang ada di lingkungan sekitar perusahaan bisa jadi mungkin, atau mungkin juga komunitas di mana perusahaan itu memberikan CSR, corporate social responsibility. Kemudian juga creditors mungkin dari pihak ketiga, misalnya seperti lembaga keuangan baik itu bank ataupun non bank. Kemudian juga sini customers ya kan, dimana kemana customer itu juga merupakan salah satu pihak yang penting bagi perusahaan. Kemudian special interest groups gitu ya, jadi ada pihak-pihak tertentu mungkin yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, governments, dan juga shareholders gitu loh. Shareholders adalah para pemegang saham ya. Special interest groups jadi mungkin para stakeholders, jadi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan ya, bisa siapa aja ya, bisa jadi mungkin bisa jadi misalnya karyawan atau mungkin pemerintah ya, misalnya dari yang ada di divisi yang ada di departemen tertentu yang berkaitan dengan industri perusahaan ini, atau mungkin juga misalnya misalnya dari misalnya wali kota, gubernur gitu kan. Oke, seperti itu gitu loh. Oke, sekarang kita lihat untuk yang societal environment gitu loh. Oke, kita lanjut ya untuk yang societal environment. Jadi ada 4 tadi ya, seperti saya bilang itu ada sociocultural forces, kemudian juga economic forces, political legal forces, dan technological forces. Oke, kita mulai dari economic forces gitu loh. Jadi sini ada beberapa poin, misalnya seperti interest rates, suku bunga. Misalnya kalau suku bunganya naik, apa kira-kira yang akan terjadi terhadap perekonomian, dan juga ini pasti akan sedikit banyak memberikan pengaruh kepada perusahaan gitu loh. Atau mungkin misalnya ini inflation rate, jadi tingkat inflasinya itu meningkat misalnya, jadi tingkat inflasi, jadi harga-harga akan semakin meningkat itu kan, jadi pasti akan mempengaruhi kepada daya beli masyarakat, yang which is juga akan mempengaruhi kepada pendapatan dari perusahaan gitu loh. Kemudian juga masalah seperti misalnya kayak wage atau gaji, salary yang diterima, atau misalnya itu yang misalnya kayak UMR lah kalau di Indonesia ini kan, UMR atau THR. Misalkan setelah terima THR ya, pasti ada kemungkinan perusahaan juga akan pendapatan perusahaan juga akan meningkat gitu loh, terutama misalkan yang berhubungan dengan consumer goods, atau mungkin misalnya yang berhubungan dengan
ya misalnya dengan makanan atau minuman itu pasti akan meningkat gitu pendapatannya setelah masalah masyarakat secara garis besar secara umum mereka mendapatkan THR. Atau mungkin jika misalnya UMR, kenaikan UMR juga pasti akan berpengaruh kepada ya kemampuan daya beli masyarakat gitu loh. Kemudian di sini ada istilah disposable and discretionary income, jadi di mana income yang masih income yang sisa, jadi income yang tidak terpakai. Jadi ya setelah dihitung-hitung ternyata masalah masyarakat masih memiliki discretionary income dan juga pendapatan yang tersisa, dan itu bisa dibelanjakan untuk hal-hal lain yang mungkin misalnya seperti untuk kesehatan atau misalnya untuk hal-hal lainnya yang sifatnya misalnya untuk leisure atau misalnya untuk liburan, atau mungkin jika misalnya untuk membeli kendaraan baik roda 2 atau roda 4 gitu. Lalu yang kedua adalah technological misalnya dengan perkembangan prosesor yang semakin kecil, jadi prosesor itu ukurannya semakin kecil dan juga kemampuannya semakin besar, jadi pasti akan juga berpengaruh kepada misalnya industri otomotif, di mana konsumsi misalnya bahan bakar kendaraan itu akan semakin lebih efisien gitu loh, gitu kan teknologi. Kemudian juga dengan dengan adanya seperti sekarang ini ya teknologi gitu kan ya, aplikasi pada handphone yang semakin canggih itu juga pasti akan mempengaruhi kepada perilaku konsumen yang gitu kan ya. Jadi dengan mudahnya misalkan kalau konsumen itu ingin mencari makanan ya mereka tinggal mengetik misalnya jenis makanannya gitu loh, instead of nama restoran atau nama produknya gitu loh. Oke, kemudian juga political legal gitu loh. Misalnya di sini kalau di Indonesia itu misalnya pilkada gitu ya, kemudian juga pilkada yang rencana ini akan diundur gitu kan, misalnya karena ya COVID-19 pandemic gitu kan. Kemudian juga misalnya apalagi misalnya kepastian hukum, jadi misalnya kalau ada negara asing ingin berinvestasi di Indonesia, pasti mereka kan juga melihat kepada kepastian hukumnya gitu loh ya kan, kepastian hukum gitu, karena kepastian apabila apalagi misalkan kalau si investor sudah menanamkan modal cukup besar di Indonesia, dan karena adanya ketidakpastian hukum atau mungkin pemerintahan yang goyah, itu kan menjadi akan menjadi highlight gitu ya, akan menjadi perhatian dari investor terhadap negara kita gitu loh. Oke, kemudian political legal, kemudian juga socio-cultural gitu loh. Ini mengenai misalnya perubahan gaya hidup, kemudian juga mengenai rata-rata kelahiran, dan juga kalau di Indonesia itu sekarang lagi dikenal itu adalah mengenai bonus demografi gitu loh. Seberapa mampunya pemerintah ini bisa memanfaatkan bonus demografi ini untuk kepentingan negara kita, itu juga pasti akan berpengaruh kepada perekonomian gitu. Jadi jangan sampai nanti untuk penduduk yang usia muda ini tidak bisa tidak bisa dimaksimumkan gitu, tidak bisa dimaksimumkan kemampuannya, sehingga akhirnya akan sangat disayangkan. Jadi kita tidak bisa mendapatkan bonus demografi itu dengan tidak bisa memanfaatkan bonus demografi itu dengan sebaik-baiknya, yang which is itu akan mempengaruhi kepada perekonomian kita secara overall gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa langsung ditanyakan di grup atau di chat ya. Oke, kita akan kembali lagi kita akan ngebahas mengenai hubungan lingkungan dengan organisasi. Jadi untuk melihat bentuk pengaruh lingkungan itu ada dua dimensi utama. Ini menurut James D. Thompson. Yang pertama adalah tingkat perubahan. Jadi perusahaan akan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan yang stabil dan perubahan yang dinamis gitu loh. Apalagi misalnya dengan kondisi seperti sekarang ini sebelum COVID itu adanya perubahan perilaku konsumen yang mungkin mereka sangat dimanjakan oleh
apa namanya oleh teknologi, kemudian juga misalnya kemudian juga saat ini setelah COVID-19 ini merebak, ya banyak diantara pasti teman-teman itu diharuskan untuk belajar di rumah. Mungkin adik-adik kalian masih SMA atau SMP harus belajar di rumah gitu kan, dan juga karyawan juga diharuskan untuk WFH. Itu pasti akan memberikan apa namanya menjadi suatu perubahan yang sangat drastis gitu loh, yang dimana kita dipaksa untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, ya kan, agar tetap misalnya proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik gitu kan ya. Makanya dibutuhkan misalnya internet connection, kemudian juga Mas Menteri memberikan bantuan kuota gitu kan. Kemudian juga ada beberapa hal yang lain, misalnya ya misalnya misalnya kalau Pemprov DKI itu kalau nggak salah juga memberikan beberapa lokasi-lokasi yang dimana ada akses wifi yang gratis gitu loh. Oke, itu juga akan bisa memberikan perubahan-perubahan yang sifatnya dinamis, bahkan tuh perubahan yang sangat ekstrim, misalnya perubahan yang cukup jauh gitu loh. Jauh itu dalam artian perubahannya itu seharusnya misalnya gitu, seharusnya memang terencana memang akan diadakannya kayak misalnya belajar online gitu, belajar online atau e-learning atau daring gitu ya. Ya tapi itu masih dalam jangka waktu yang cukup lama, menengah gitu loh. Tapi dengan adanya COVID-19 outbreaks ini atau penyebaran virus COVID-19 ini, ya kita dipaksa untuk bisa memanfaatkan semua sumber daya yang ada supaya kegiatan belajar mengajar itu tetap bisa berjalan, walaupun ya siswa itu harus belajar di rumah, gurunya ada di rumah, atau mungkin gurunya ada di tempat lain, atau mungkin di sekolah gitu loh. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tingkat homogenitas. Jadi melihat sejauh mana kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas yang sederhana dan homogenitas yang kompleks. Saya akan ngebahas ini lebih lanjut. Saya langsung go through ke bawah ini ya. Strategi yang dapat diambil dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan dan ketidakpastian. Nah, ini kan sesuai dengan kondisi kita saat ini ya. Jadi penuh ketidakpastian dengan maksudnya adalah dengan jumlah penderita COVID-19 ini yang semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, belum sampai kepada puncaknya gitu kan ya. Jadi ada yang perlu diperhatikan, bahwa yang pertama adalah melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sekitar gitu loh. Jadi perusahaan tuh harus bisa menyesuaikan gitu loh. Kalau misalkan daya beli masyarakat menurun gitu ya, kalau misalkan tingkat kunjungan konsumen atau customer ke restoran terus menurun drastis, apa yang harus dilakukan gitu kan. Ini kalau kalian pernah lihat itu di salah satu restoran pizza yang ada di Indonesia, ya mereka itu sampai kepada jualan di pinggir jalan gitu loh. Misalnya mereka tuh ngasong gitu loh. Mereka tuh ngasong dalam artian ya mereka jualan pizza itu di pinggir jalan. Jadi pizza sudah jadi yang gitu kan. Ya misalnya ada empat jenis pizza yang ukuran personal itu kalau nggak salah harganya 100.000 gitu loh, dan mereka tuh jualan di pinggir jalan gitu loh. Jadi tujuan mereka supaya ya cash flow itu tetap bisa terjaga gitu loh, supaya pemasukan uang yang masuk itu tetap bisa terjaga, dan itu perusahaan tidak harus melakukan PHK kepada karyawannya gitu loh. Lalu yang kedua juga pasti akan melakukan observasi gitu loh. Observasi kepada lingkungan, bagaimana di lingkungan sekitar, bagaimana kira-kira masyarakat menyambut jualan yang tadi yang dilakukan oleh salah satu restoran pizza yang terkenal ini gitu loh. Jadi kan harus tetap diobservasi, dilihat juga bagaimana salesnya, misalnya dilihat salesnya seberapa besar penambahannya gitu. Apalagi misalkan kalau sejak adanya PSBB di Jakarta, di mana Pemda melakukan emergency break, kira-kira ini bisa masih tetap bisa menolong nggak gitu loh bagi perusahaan gitu kan. Lalu yang ketiga ini mempengaruhi lingkungan yang langsung. Jadi alternatif tindakan ini adalah misalnya melakukan lobby
atau mungkin setelah pemasangan iklan atau perundingan dengan pihak-pihak terkait gitu loh. Jadi misalnya di sini jadi perusahaan itu melakukan action kepada lingkungan sekitarnya, misalnya ya Pak, let's say katakanlah misalnya dengan misalnya memberikan bantuan kepada lingkungan sekitar gitu loh, misalnya kalau misalnya ini katakan misalnya bagian dari CSR atau corporate social responsibility perusahaan. Jadi misalnya melakukan misalnya pembagian hand sanitizer atau pembagian masker secara gratis di situ. Jadi itu juga kan bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan, supaya lingkungan sekitar perusahaan itu tetap masih bisa menjaga kebersihan dan juga supaya bisa menekan laju pertambahan penderita COVID-19 gitu loh. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Next. Di sini manajer perlu mempertimbangkan kekuatan global dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, corporate goals itu loh. Jadi di sini Michael Porter mengajukan 4 unsur pokok yang berkaitan dengan lingkungan agar bisa kompetitif dalam ekonomi global. Apa saja? Kita lihat satu persatu, misalnya strategi, struktur, dan persaingan usaha. Jadi kondisi dalam suatu bangsa yang mempengaruhi cara kerja organisasi itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi persaingan domestik mendorong informasi dan pengembangan keunggulan bersaing. Jadi sini kelihatan nih bahwa sebenarnya tuh Indonesia itu sudah tidak bisa lagi mengandalkan kepada sumber daya alam, tetapi sini kita harus bisa mengandalkan pada sumber daya manusia gitu, sumber daya manusia yang bisa melahirkan inovasi gitu loh. Inovasi kemudian juga melahirkan ide-ide baru ya, yang nanti akan memberikan yang bisa memberikan keuntungan bagi ya pastinya kepada dirinya sendiri dan juga kepada bangsa dan negara gitu loh. Kita lihat di sini misalnya misalnya seperti kayak Gojek gitu ya. Gojek di awal kelahirannya yang awal Nadiem Makarim ini kan diperkenalkan sebagai ya orang mungkin masih memandang sebelah mata gitu kan, diperkenalkan kemudian juga bahkan ada cerita mungkin ya Gojek rider ini dibully oleh misalnya tukang ojek pangkalan karena dianggap ini mengambil mata pencaharian mereka. Tetapi kita lihat sebenarnya Gojek itu bisa berkembang dengan dengan pesat karena karena dia bisa melihat kekosongan atau melihat celah di mana sebenarnya ini loh yang dibutuhkan oleh oleh masyarakat gitu loh. Ya kan dibutuhkan oleh masyarakat, bahwa dibutuhkan transportasi yang cepat, murah dan aman gitu kan, dan itu muncullah yang namanya Gojek gitu loh. Nah kan seiring dengan perkembangan usaha, jadi aplikasi itu bertambah lagi kemampuan, bertambah lagi fitur-fiturnya ya. Jadi sekarang Gojek itu sudah menjadi perusahaan global gitu kan. Jadi Gojek juga ada di Vietnam gitu ya, dan kalau nggak salah namanya GoViet gitu loh gitu. Nah kemudian juga saham-sahamnya yang Gojek ini dibeli oleh beberapa investor, dan maka akhirnya Gojek ini itu tumbuh sebagai perusahaan unicorn gitu kan. Jadi itu intinya apa? Karena adanya inovasi gitu, ada inovasi dalam artian melihat adanya peluang, dan itu akhirnya sebuah jasa atau produk yang baru gitu loh, yang sebenarnya ini loh yang dibutuhkan orang. Dan ada juga fitur-fitur tambahannya gitu loh, fitur-fitur tambahan yang lain, misalnya seperti tadi kalau Gojek itu ya ada GoFood gitu kan, ada GoMassage, apalagi yang lain gitu loh, ada GoPay gitu kan. Lalu yang kedua, ini adalah kondisi permintaan. Jadi permintaan domestik terhadap produk dan jasa suatu industri. Bila pelanggan meminta, maka perusahaan harus dapat menanggapi produk dan jasa bermutu tinggi dan inovatif. Jadi ya balik lagi masalah kalau untuk ini baliknya kepada keunggulan yang sifatnya competitive advantage gitu ya. Jadi ini keunggulan kompetitif gitu loh. Jadi yang pernah dikatakan, pernah juga sering kali diulang-ulang. Jadi keunggulan kompetitif itu adalah keunggulan bangsa kita terhadap negara-negara lain, misalnya terhadap Malaysia, terhadap yang. Tapi ini
dilihat dari sisi SDM-nya, bukan dilihat dari sisi sumber daya alam gitu loh. Sumber daya alam Indonesia misalnya tadi yang salah seperti kayak ya minyak bumi atau gas alam gitu kan, atau batu bara atau sumber daya alam lainnya yang sifatnya itu non renewable, misalnya katakanlah minyak bumi. Kira-kira itu minyak bumi kan sekarang jumlahnya kan semakin lama semakin menipis karena semakin disedot terus yang akhirnya diolah menjadi bensin, menjadi oli gitu. Dan itu kan itu akhirnya kan akan habis pada jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu kan oli ini akan habis. Demikian juga misalnya seperti kayak gas alam, walaupun sekarang masih cadangannya masih banyak, tapi karena dipakai terus sampai disedot terus akhirnya apa, karena dia akan menipis gitu loh. Dan nggak mungkin lagi misalnya kita bisa membuat gas alam karena ini kan proses pembentukan gas alam atau proses pembentukan minyak bumi itu kan membutuhkan waktu yang berjuta-juta tahun gitu loh. Oke, makanya di sini dibutuhkannya adanya produk dan jasa yang memiliki mutu yang tinggi dan inovatif gitu loh. Mungkin kalau misalnya kita lihat di sini misal contohnya apa, kayak misalnya PT Dirgantara Indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan dari beberapa negara-negara di ASEAN ataupun negara-negara di Asia, gimana PT DI bisa mendeliver misalnya pesawat CN295 atau mungkin produk-produk yang lainnya gitu loh. Kemudian juga misalnya seperti kayak PT Pindad, kalau kalian pernah dengar ya PT Pindad dengan Panzer Anoa-nya atau dengan produk-produk yang lainnya seperti kendaraan rantis atau kendaraan taktis yang cukup yang cukup inovatif gitu loh. Jadi memang Pindad ini memang mengkhususkan diri kepada misalnya produk-produk militer, misalnya seperti senapan gitu, senapan serbu, kemudian apalagi peluru gitu kan ya. Kemudian juga misalnya ada beberapa misalnya seperti kendaraan taktis misalnya seperti Komodo atau Anoa gitu kan, yang dipakai oleh pasukan PBB. Kemudian juga sekarang ini terakhir itu kalau nggak salah membuat rantis kendaraan taktis, saya lupa namanya apa. Itu semuanya kan merupakan inovasi juga, produk dan jasa yang memiliki mutu yang tinggi gitu loh. Itu jadi kalau misalkan ya beda mungkin soalnya kalau misalnya ada BUMN misalnya saya kata sebut Pertamina yang dia mengekspor misalnya minyak bumi atau mengekspor oli gitu loh. Tapi ini kan basisnya kan adalah sebenarnya kan kepada sumber daya alam yang non renewable gitu loh. Gitu. Oke, lanjut faktor kondisi. Jadi komponen yang terkait dalam menghasilkan barang dan jasa seperti misalnya skilled workers gitu ya, infrastruktur, dan juga adanya bahan mentah dan sumber daya. Jadi apakah negara kita bisa menghasilkan pekerja yang terampil gitu loh. Jadi bahkan kalau perlu pekerja yang terampil ini juga kita ekspor ke negara lain, misalnya kita bekerja di negara yang lain gitu loh. Kemudian juga infrastruktur gitu. Lalu yang keempat, industri terkait dan pendukung. Jadi adanya negara atau industri pemasok yang bersaing secara internasional gitu loh. Kira-kira Indonesia bisa nggak sih misalnya memasok misalnya mensuplai barang-barang, misalnya barang-barang elektronik atau mungkin barang-barang lainnya yang sifatnya adalah yang semuanya berbasiskan pada yang inovasi gitu loh. Jadi kemampuan menyediakan sumber daya input dan juga jasa yang dibutuhkan untuk mendukung produksi barang. Jadi lebih kepada bahan-bahan mentah atau bahan-bahan setengah jadi atau bahan baku gitu loh. Oke, dan sini sampai sini kalau salah ada mau tanyakan silahkan, sebelum nanti saya coba masuk kepada bagian daripada internal perusahaan, yaitu budaya. Oke, kalau kalian sini pada internal environment dari sebuah perusahaan itu adanya struktur. Jadi struktur perusahaan tadi udah jelas yang saya jelaskan di depan. Kemudian juga culture atau budaya, dan juga resources itu sumber daya perusahaan, baik itu mungkin masalah mesin perusahaan, bahkan juga sumber daya manusia. Di sini masuk kepada bagian dari internal environment gitu loh.
Oke, sekarang kita bahas mengenai pengertian dan manfaat dari budaya organisasi atau organizational culture kalau dalam bahasa manajemennya. Oke, kita lihat sini budaya. Pengertian budaya organisasi. Pertama, budaya merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara pegawai berperilaku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sesuatu yang dianggap biasa dan dapat dibagi bersama yang diberikan orang terhadap lingkungan sosialnya. Lalu yang ketiga, budaya itu sebagai asumsi-asumsi dan keyakinan-keyakinan dasar yang dilakukan bersama oleh para anggota dari sebuah kelompok atau organisasi gitu loh. Budaya sebagai nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi. Oke. Kira-kira apa sih faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah budaya di perusahaan? Kita akan lihat lebih lanjut lagi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dalam menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakan, berpikir, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam gitu loh. 3 karakteristik budaya organisasi yang penting. Pertama, budaya organisasi diberikan kepada karyawan baru melalui proses sosialisasi. Gitu kan. Jadi karyawan ini perlu beradaptasi dengan lingkungannya yang baru gitu loh. Yang kedua, budaya organisasi mempengaruhi perilaku kita di tempat bekerja. Ya kan? Corporate culture itu pasti akan berpengaruh terhadap diri kita sebagai karyawan gitu loh. Ya kan, makanya kenapa kalau misalkan kita keluar dari satu company yang dengan memiliki corporate culture yang kuat, masuk kepada perusahaan company yang lain dengan corporate culture yang biasa-biasa saja gitu ya, tidak ada corporate culture yang spesifik, itu pasti akan tetap budaya kerja kita yang dari tempat yang lama tetap akan terbawa gitu loh. Dan yang ketiga, budaya organisasi berlaku pada 2 tingkat yang berbeda. I'm not sure apa ini arti, tapi kita lihat lagi nanti. Kalau saya mungkin lebih fokus pada poin 1 dan poin kedua gitu loh. Oke, next, Robin dalam bukunya Organizational Behavior, budaya itu memiliki fungsi dalam organisasi. Jadi ada 5 fungsi. Yang pertama, budaya memiliki peran dalam menetapkan tapal batas. Jadi artinya apa? Bahwa budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Kira-kira ada nggak sih perbedaan corporate culture atau budaya organisasi antara misalnya perusahaan Jepang dengan perusahaan Amerika, atau antara perusahaan Eropa dengan perusahaan Amerika mungkin? Itu kan sama-sama dibilang blok barat tapi memiliki perbedaan culture gitu kan. Oke, lalu yang kedua, budaya itu membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasi gitu loh. Kan kelihatan misalkan kalau ini pasti ini misalnya ini pasti dikerja di perusahaan Jepang misalnya, karena budaya corporate culture itu kalau kerja tuh ya misalnya benar-benar harus fokus, kerja keras gitu loh, yang menyelesaikan misalnya tugasnya itu satu dulu selesai baru mengerjakan yang lain misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga, budaya itu mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individu seseorang gitu loh. Makanya dalam poin 3 ini jadi yang diutamakan itu adalah komitmen bersama. Jadi komitmen bersama, jadi budaya. Jadi kita sebagai karyawan itu harus bisa mengorbankan atau meninggalkan budaya kita yang lama, dan kita harus bisa beradaptasi dengan corporate culture atau tempat kerja kita yang sekarang ini gitu loh. Lalu yang keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Jadi pastinya kalau misalnya corporate culture itu itu pasti akan dipengaruhi oleh asal negaranya. Misalnya nih, kalau corporate culture Jepang ini pasti akan dipengaruhi oleh budaya dari negara Jepang. Demikian jika misalnya corporate culture perusahaan Amerika misalnya seperti GM, General Motors atau Ford, atau misalnya apalagi Chevrolet, itu
pasti akan dipengaruhi oleh budaya dari negara Amerika Serikat gitu kan ya. Tempat dimana GM, Ford dan Chevrolet itu berasal gitu loh. Lalu yang kelima, budaya itu berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para anggotanya. Jadi maksudnya gini, budaya itu, budaya corporate culture itu pasti akan membentuk sikap kita di kantor, sikap kita, attitude kita di kantor. Makanya pada saat penerimaan pegawai atau karyawan baru di perusahaan itu pasti akan dites itu adalah mengenai attitude-nya. Apakah attitude itu bisa menerima budaya company-nya ini inline nggak, maksudnya bisa sejalan nggak gitu loh, ya kan gitu loh, bisa sejalan nggak. Kalau memang bisa sejalan, berarti karyawannya akan cocok gitu loh. Jadi karena akan cocok, karena apa? Karena kita bicara mengenai sikap gitu, mengenai attitude gitu loh. Kalau mengenai skill atau expertise itu bisa dipelajari, tetapi kalau mengenai sikap itu sangat diutamakan. Maksudnya dalam artian gini, kalau misalnya seseorang memiliki sikap yang baik, walaupun dia pendidikannya tinggi, pernah sekolah di luar negeri, pastinya itu akan sangat susah atau bahkan mungkin ditolak di tempat kerja ya, di tempat kerja yang dituju. Tapi misalkan kalaupun ada calon karyawan lain mungkin pendidikannya lebih rendah, tetapi dia memiliki sikap atau attitude yang baik gitu ya, ini pasti yang akan diutamakan gitu loh. Terutama apalagi misalkan kalau karyawan baru memiliki sifat yang teachable gitu loh. Teachable itu maksudnya mau diajarin gitu loh, mudah untuk diajarin. Jadi jadi istilah adalah ya kita mau mengosongkan gelas kita dulu. Jadi sama aja misalkan kalau kalian datang ke kampus ya kan, coba tolong gelasnya itu dikosongin terlebih dahulu, pikiran kita tuh dikosongin dulu, sehingga kita bisa dengan mudah untuk menerima atau menyerap pelajaran-pelajaran yang baru gitu loh. Ya, bayangkan saja kalau misalkan kalian membayangkan kalau gelasnya ini terisi penuh, kemudian diisi lagi dengan air, ditambah lagi dengan air gitu, diisi terus sama air, kira-kira apa yang terjadi? Pasti tumpah gitu kan. Gitu kan. Oke, sampai di sini kalau ada yang bertanyakan silahkan bisa tanyakan lewat grup gitu ya. Oke, tingkatan dan karakteristik budaya. Jadi apabila dipandang dari sisi kejelasan dan ketahanan terhadap perubahan, budaya organisasi itu memiliki 2 tingkatan. Yang pertama adalah budaya kasat mata. Lalu kedua, budaya pada tingkatan yang lebih dalam dan kurang terlihat gitu loh. Jadi budaya yang kalau kita balik pada dari budaya kasat mata, jadi ini budaya yang dapat dilihat secara jelas gitu loh, oleh indera penglihatan kita maupun juga indera pendengaran kita gitu loh. Misalkan kita sebagai tamu, kita berkeliling gitu ya, atau mungkin kita diterima di resepsionis, itu ya, pasti akan terasa budaya kerjanya seperti apa gitu loh kan. Biasanya kata budaya kerja misalnya dengan pakaiannya santai tapi rapi gitu kan, atau mungkin misalnya budaya kerjanya itu adalah terlihat kaku gitu kan, itu akan terasa. Misalnya ya laki-laki itu ya harus strict dalam menggunakan misalnya kemeja dan dasi gitu loh. Dari hari Senin sampai Kamis, Jumat sok-sok aja mau pakai batik monggo, mau pakai baju bebas silakan gitu kan. Itu akan terlihat gitu loh. Kemudian juga yang kedua adalah budaya pada tingkat yang lebih dalam dan kurang terlihat. Misalnya ini bisa dilihat misalnya kalau misalnya antara misalnya budaya di perusahaan Jepang dengan budaya yang ada di perusahaan Amerika. Ya mungkin kalau di perusahaan Jepang itu kan sangat menghargai senioritas gitu ya. Jadi misalkan si karyawan ini walaupun dia posisinya tinggi, dia masih tetap menunggu petunjuk dari atasannya gitu loh. Walaupun dia sudah mengambil mempunyai action,
mempunyai beberapa saran yang sudah diajukan kepada atasan, tetapi dia tidak bisa berani bergerak kalau tidak ada petunjuk dari atasannya. Nah, berbeda dengan perusahaan di Amerika gitu, walaupun misalnya mereka cenderung untuk diberikan otoritas yang lebih besar gitu loh, jadi cenderung untuk lebih mandiri, yang which is misalnya dia seorang ini diberikan koridor-koridor tertentu, kalaupun misalnya walaupun misalkan dia harus mengambil action, dia bisa mengambil action gitu loh, karena itu yang dibutuhkan adalah mengenai inisiatif gitu loh. Itu yang saya tahu mengenai perbedaan antara budaya di perusahaan Jepang dengan budaya yang ada dengan perusahaan Amerika gitu loh. Oke, lanjut ya teman-teman. Tingkatan dan karakteristik budaya. Beberapa karakteristik budaya yang sering disebut sebagai elemen dasar dan konsep budaya, terutama menjadi perusahaan budaya itu diciptakan. Jadi budaya ini bisa diciptakan terutama misalkan oleh para pendiri perusahaannya, ya kan. Kemudian juga budaya ini bisa dipelajari. Jadi kan budaya itu bisa dipelajari lebih lanjut gitu ya. Kemudian budaya ini secara sosial ini dapat diturunkan salah terutama misalnya dari si owner pada anak-anaknya. Kemudian budaya ini bisa bersifat adaptif, jadi harus bisa menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Budaya ini juga memberikan petunjuk gitu loh, gitu. Oke, nah kemudian peran pemimpin dalam menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya ini, perhatikan ya. Jadi harus memiliki attention gitu loh. Kemudian juga dia harus bisa memberikan reaksi terhadap krisis yang terjadi. Kemudian juga memberikan model. Jadi harus sebagai role model gitu loh. Kemudian juga sebagai alokasi imbalan, dan juga sebagai mempunyai kriteria menseleksi dan juga memberhentikan gitu loh. Oke, sampai sini silahkan kalau ada mau ditanyakan. Oke, kita lanjut untuk yang budaya dan sub budaya. Jadi organisasi ini juga memiliki sub budaya. Jadi sub budaya itu merupakan bagian yang lebih kecil lagi dalam sebuah bagian lebih kecil lagi dari sebuah budaya yang ada dalam perusahaan. Misalnya di bagian departemen tertentu, atau mungkin juga di yang terlepas dari sisi geografis. Misalkan kalau sebuah perusahaan itu memiliki memiliki beberapa cabang-cabang yang ada di luar Pulau Jawa, ya pasti mereka memiliki sub budaya tertentu gitu loh. Walaupun misalnya perusahaan ini tetap menginduk kepada di Indonesia, di Jakarta, misalnya perusahaan Jepang ini menginduk misalnya kepada headquarters yang ada di Tokyo, tapi tetap akan ada yang namanya mini cultures gitu loh, yang akan disesuaikan dengan kebudayaan lokal atau kebudayaan setempat gitu. Dan itu tidak bisa dipungkiri gitu loh. Misalkan gini, seperti ada misalnya yang terjadi misalnya di kayak terjadi di Malaysia atau mungkin juga bahkan di negara kita gitu ya. Kalau misalnya di pabrik, walaupun sama-sama pabrik yang dari Jepang, kalau misalkan pabrik yang dari Jepang yang dimana mereka mendirikan pabrik di Indonesia, dengan mereka misalnya mendirikan pabrik yang ada misalnya di Vietnam, atau mungkin yang ada di mana di negara lain misalnya, itu akan terlihat. Misalnya kan kalau di negara kita di Indonesia, misalkan dalam di factory plant itu pasti akan ada ruangan yang khusus itu yang difungsikan sebagai musola gitu loh, ya kan. Misalnya pada saat jadi ya, karyawan itu akan lebih mudah untuk melaksanakan sholat gitu loh. Misalnya sholat zuhur, sholat asar gitu kan ya. Mungkin kalau bagi mereka yang overtime, atau mungkin mereka yang lembur, ya mereka juga bisa sholat maghrib di musola gitu loh. Nah itu kan. Nah bayangkan apakah di walaupun sama-sama di perusahaan Jepang gitu, yang perusahaan Jepang ada di Indonesia, kemudian apakah
teman-teman bisa melihat misalnya di Vietnam apakah juga ada musola, itu kan nggak ada gitu loh. Nah kemudian juga pasti ada misalnya ada dispensasi waktu, misalnya dispensasi waktu untuk bisa melaksanakan sholat, misalnya kalau di sholat zuhur ya pasti nanti akan berbarengan dengan misalnya apa ya, dengan istirahat gitu kan, waktu istirahat jam 12. Tapi bagaimana dengan kalau misalkan mereka yang bersolat pada saat jam sholat asar gitu loh, pasti kan ada dispensasi misalnya selama 15 menit gitu loh. 15 menit mereka melaksanakan sholat asar gitu ya. Nah setelah selesai mereka bisa kembali lagi bekerja gitu loh. Nah kemudian juga apakah nanti dispensasi itu akan misalnya dengan memundurkan waktu pulangnya, misalnya waktu pulang tadi jam 5 menjadi jam 5.20 atau jam 5.30, bisa jadi gitu loh, tergantung dari kebijaksanaan dari masing-masing company gitu loh, seperti itu. Nah itu jadi bisa dilihat, jadi walaupun sama-sama dari perusahaan Jepang, let's say katakanlah perusahaan X gitu ya memproduksi misalnya spare part kendaraan gitu ya. Nah perusahaan PT X ini yang ada di Jepang itu kan membuka pabrik di Indonesia, di mana which is mereka memperhatikan adanya membangun musola atau bahkan juga mungkin membangun masjid gitu ya. Ya membangun masjid ya, supaya walaupun juga masalah mereka yang mau sholat Jumat akan lebih mudah gitu, karena mungkin di kompleks di pabrik itu mungkin tidak ada masjid yang terdekat, jadi akhirnya dibangunkan masjid supaya nanti karyanya akan lebih mudah gitu loh untuk melaksanakan sholat Jumat gitu, atau mungkin juga ya, sholat fardu lainnya. Jadi kalau mungkin tadinya kalau sholat di musola itu tidak bisa menampung karena terlalu banyak, ya mereka bisa lari ke masjid gitu loh. Atau mungkin musolanya ditiadakan jadi langsung ke masjid gitu loh. Itu bisa juga seperti itu. Nah, apakah di PTX yang dibuka di Vietnam itu ada perlu dibangun masjid atau perlu dibangun musola? Pastinya enggak ya, karena kan mayoritas penduduk di Vietnam itu kan non muslim gitu loh. Nah itu ya hal seperti yang perlu diperhatikan gitu loh. Kemudian juga mengenai mengenai sub budaya, sub culture yang berhubungan misalnya dengan umur, misalnya ya generasi millennials dengan ya generasi seperti saya kan pasti akan memiliki perbedaan misalnya dari cara berpakaian. Mungkin kalau saya masih berpakaian masih sifat yang formal gitu ya, misalnya menggunakan celana bahan warna hitam atau warna gelap, mungkin dipadu dengan kaos atau bukan kaos, dipadu dengan misalnya kemeja berwarna terang, jadi terlihat ada perpaduan warna yang kontras gitu. Kalau bawahnya warna hitam, atasnya mungkin saya pakai warna biru muda, atau mungkin pakai warna hijau muda gitu, atau mungkin pakai warna putih dengan kombinasi ada garis-garis seperti itu gitu kan. Nah mungkin kalau buat teman-teman lain mungkin yang ngerasa aduh kok kayaknya tuh kayak formal banget sih, mungkin kalau kalian pakai kemeja mungkin kemejanya itu dikeluarin gitu, yang seperti saya mungkin kemeja itu dimasukin masih pakai sabuk gitu. Itu merupakan perbedaan antara perbedaan antara ya generasi saya, mungkin saya bilang ya generasi X, Gen X dengan generasi milenial, itu ya pasti yang berbeda gitu loh. Kemudian juga dari cara berbicara atau mungkin dari cara berinteraksi sesama teman gitu kan, pasti akan ada perbedaan gitu loh ya kan, seperti itu. Nah itu merupakan bagian dari sub budaya gitu loh. Lalu yang kita bicara mengenai budaya sifatnya adaptif, jadi ada 3 perspektif untuk menjelaskan tipe budaya yang meningkatkan prestasi ekonomis organisasi. Pertama adalah perspektif kekuatan, jadi memprediksi hubungan yang signifikan antara kekuatan budaya organisasi dengan prestasi finansial jangka panjang. Lalu yang kedua, perspektif kesesuaian, dia mengasumsikan bahwa budaya itu harus sesuai dengan konteks strategis atau sesuai dengan bisnisnya gitu loh. Lalu yang ketiga, perspektif adaptasi, mengasumsikan bahwa budaya yang bersifat adaptif dapat meningkatkan prestasi finansial organisasi gitu loh. Jadi ini ada 3 asumsi mengenai bahwa budaya itu bisa meningkatkan prestasi
organisasi secara ekonomis sih. Jadi 3 poin ini yang perlu diperhatikan, yaitu prestasi financial jangka panjang, kemudian prestasi secara konteks strategis maupun bisnisnya, kemudian prestasi adaptasi yang mengasumsikan bahwa budaya itu bersifat adaptif dan dapat meningkatkan prestasi financial organisasi gitu loh. Lalu kita bicara juga mengenai mengenai perilaku dan etika individu. Di sini ada value, nilai, dan keyakinan organisasi merupakan dasar dari budaya organisasi. Jadi yang mendasari dari corporate culture itu adanya value dan juga adanya keyakinan organisasi. Jadi keduanya ini baik value maupun keyakinan memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi etika berperilaku. Perilaku organisasi memberikan wawasan bagaimana mengelola perilaku kerja manusia. Jadi organizational behavior itu memberikan wawasan. Perilaku organisasi memberikan wawasan bagaimana mengelola perilaku kerja manusia yang ada di dalam perusahaannya, di dalam organisasinya ini gitu loh. Beberapa saran dan petunjuk dalam mengembangkan etika di tempat kerja yang dikemukakan oleh Craigna dan Kiniki itu pertama, bertingkah laku secara etis gitu loh. Lalu yang kedua, pada saat penerimaan karyawan baru, kita memilih karyawan yang memiliki potensi, jadi potensi yang dapat dikembangkan gitu loh. Dan ketiga, kita sebagai karyawan itu mengembangkan kode etik yang berarti, kemudian menyediakan pelatihan etika gitu kan. Lalu yang kelima, membentuk posisi, unit, dan mekanisme struktural yang lain yang menggunakan etis gitu loh. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi pertama pasti bertingkah laku secara etis, misalnya itu baik itu secara ada sopan santunnya gitu kan ya, sopan santun dalam bertindak, dalam bertutur kata gitu kan ya. Kemudian juga perusahaan pasti akan memilih karyawan memiliki potensi yang dapat digali gitu kan ya. Kemudian juga perusahaan harus mengembangkan kode etik yang berarti, misalnya kode etik kalau dalam pada saat meeting mungkin kode etik pada saat misalnya mengirim surat atau email gitu kan ya, kira-kira apa yang perlu diperhatikan. Kemudian juga pada saat kita menghubungi teman melalui telepon gitu kan, misalnya walaupun dalam satu perusahaan tapi beda-beda divisi atau beda bagian, kira-kira etikanya seperti apa gitu kan, menerima telepon dan menelpon teman yang lain. Lalu yang menyediakan juga pelatihan etika gitu loh. Ini kalau dipandang perlu bagi perusahaan gitu loh. Walaupun setelah pelatihan etika mungkin bagi misalnya karyawan yang baru dijelaskan misalnya mengenai value perusahaan seperti apa, kemudian juga etika yang perlu dijaga misalnya seperti apa, misalnya mengucapkan selamat pagi pada saat pertama kali baru datang, misalnya pas masuk ke ruangan, atau misalnya bertemu dengan atasan gitu ya, atau misalnya kalau ada atasan yang misalnya yang sudah usia senior, yang atau mungkin bahkan juga ya ada shareholder yang datang, bagaimana treatment atau perlakuan kita kepada mereka gitu loh. Nah itu yang perlu diperhatikan gitu loh. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan silahkan. Ini semua materi sudah habis. Kalau misalkan saya akan memberikan beberapa tugas, baik itu tugas individual. Kalau mungkin nanti perlu juga nanti saya akan coba bikin tugas kelompok, tapi saya lihat dulu kira-kira seperti apa tugasnya. Kalau memang tugas ini bisa diberikan dan dapat dikerjakan secara individu, saya pikir tidak dibutuhkannya kelompok gitu ya. Oke, sampai di sini kalau ada ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Tetap saya bisa dihubungi seperti biasa di WhatsApp group atau di e-learning gitu. Oke, baik, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.